Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang daun ya. Jadi materi kita ini nggak banyak lagi. Jadi setelah daun, kemudian akan ada pembahasan tentang bunga, buah, dan biji. Jadi kemungkinan besar saya akan padatkan ya. Saya akan padatkan, kemudian baru kita lanjutkan langsung ke final aja biar cepat ya. Nah, susunan histologi ataupun anatomi, biasanya memang histologi ini disebutkan dalam ini ya, materi-materi tentang hewan ya, itu disebut dengan histologi. Namun dalam sama sih pengertiannya dengan pada tumbuhan juga, yaitu dari segi anatominya ada beberapa susunan penting penyusun daripada daun ya. Yang pertama ada epidermis. Nah, pada dasarnya epidermis ini ada dua juga di daun, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Di mana susunan selnya epidermis ini terlihat kompak, kemudian terdapat kutikula, dan kemudian yang paling penting di bagian epidermis itu ada stomata ya, di dua sisi daun yang dikenal dengan amfistomatik, atau ada di beberapa tumbuhan yang hanya memiliki satu bagian saja yang punya stomata ya, disebut dengan hipostomatik. Jadi dari namanya saja udah jelas bahwa hipostomatik di bawah ya, berarti di permukaan bawah daun. Kalau pada dikotil, stomatanya itu letaknya tersebar. Pada monokotil dan gimnospermae, stomata itu tersusun dia dalam deretan memanjang sejajar sumbu daun ya. Lalu sel penutupnya itu terletak sejajar, bahkan lebih tinggi dan lebih rendah daripada epidermis. Begini ya, kira-kira daripada susunan stomata pada tumbuhan monokotil, jadi letaknya itu berderet ya, berderet-deret dia, sejajar dengan sumbu daun. Lalu bagian yang kedua ya, setelah epidermis itu, kalau pada anatomi daun disebut dengan mesofil ya. Kalau pada akar dan batang disebut dengan korteks, sedangkan pada daun disebut dengan mesofil. Jadi pada dasarnya mesofil ini juga disusun oleh jaringan-jaringan parenkim ya. Nah, bagian utama daripada helai daun itu sendiri adalah mesofil. Kemudian di dalamnya itu mengandung kloroflast. Bagian-bagian mesofil itu terbagi menjadi jaringan tiang, palisade, dan jaringan spons ya. Nah, jaringan spons itu dia bentuknya jarang-jarang, sedangkan palisade itu bentuknya seperti tiang-tiang dan rapat satu sama lainnya dan banyak mengandung kloroflast. Daun jenis dorsiventral ataupun bifasial itu dia letaknya setelah epidermis langsung palisade dan spons. Jadi hanya dua layer. Jadi palisade dan spons. Sedangkan daun isobilateral ataupun unifasial, nah ini ada 3 lapisan. Jadi palisade, jadi setelah epidermis atas, kemudian ketemu palisade, kemudian jaringan spons, kemudian ada palisade lagi. Baru ketemu dengan epidermis bawah ya. Nah, palisade itu sendiri dia susunannya kompak, tersusun dari beberapa sel yang bentuknya itu memanjang dan tegak lurus. Sisi selnya itu terpisah-pisah meskipun saling rapat. Kloroflast pada sitoplasma sering melekat di tepi dinding palisade ini. Kemudian terdapat 1 sampai 2 jaringan tiang pada daun tergantung spesiesnya juga. Kloroflast lebih banyak terdapat pada jaringan palisade dibandingkan dengan jaringan spons. Nah, lapisan kedua daripada mesofil daun adalah spons, ataupun disebut juga dengan jaringan bunga karang, di mana banyak rongga antar sel, kemudian tersusun daripada sel-sel yang bercabang dan tidak teratur bentuknya. Nah, secara susunan mesofilnya ada 2 jenis daun ya, seperti penjelasan pada slide sebelumnya, yaitu isobilateral dan dorsiventral. Di mana kalau daun isobilateral memiliki 2 palisade ya. Jadi susunannya epidermis atas, kemudian palisade, spons, palisade, dan epidermis bawah. Sedangkan pada dorsiventral bisa dilihat pada gambar yang kanan. Jadi susunannya itu epidermis atas, kemudian palisade, kemudian spons, baru ketemu dengan epidermis bawah. Dan bagian tengah itu yang ada warna-warna ungu itu adalah jaringan pengangkut ya, ataupun fascikular bundle yang ada pada anatomi daun ya. Dan coba diperhatikan pada epidermis bawah ada rongga-rongga, ada rongga ya. Bagian kiri satu rongga, bagian kanan satu rongga, itu adalah lubang dari stomata.
Susunan selanjutnya adalah jaringan pembuluh. Ya, jaringan pembuluh yang ada pada daun itu tersebar hampir di seluruh helaian daun, ya, ataupun bisa dibilang bahwa pertulangan daun itulah dia ada terletak jaringan-jaringan pembuluh pada daun, ya. Jadi adanya hubungan erat dengan mesofil karena lokasi jaringan pembuluh itu paling sering ada di bagian mesofil. Berkas pengangkut dalam daun biasanya disebut dengan tulang daun, ya. Sistemnya dikenal dengan sistem pertulangan daun. Kalau pola jala tulang daun biasanya ada pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pola-pola sejajar itu ada pada monokotil, ya. Sedangkan di ujung cabang tulang daun jaringan pembuluh juga makin kecil jumlahnya, ya. Jadi sejalan dengan pertulangan daun itu sendiri. Ini beberapa pola pertulangan daun yang ada pada tumbuh-tumbuhan, ya. Inilah pada anatomi daun, ya, beberapa organ-organ ataupun bagian penting daripada anatomi daun termasuk jaringan pembuluh tadi. Bagian atas ada epidermis, kemudian palisade, dan kemudian yang biru itu adalah jaringan pengangkutnya, ya. Jadi yang terdiri daripada xilem dan floem. Kemudian pada palisade juga banyak kandungan kloroflas. Kemudian ketemu dengan palisade parenkima dan spongi parenkima. Nah, jadi maksud daripada palisade parenkima dan spongi parenkima ini adalah pada dasarnya palisade dan jaringan spons itu sendiri adalah jaringan parenkim, ya, disusun oleh jaringan parenkim yang ada pada daun. Kemudian di bagian epidermis bawah ada stomatanya, ya. Jadi kemudian ada juga kutikula dan bagian epidermis. Dalam ilmu botani dikenal dengan 3 jenis macam daun, ya. Jadi ada tumbuhan C3, kemudian tumbuhan C4 dan CAM ataupun CAM, crassulaceae acid metabolism. Nah, jadi perbedaan ketiga ini terletak pada tahapan fotosintesis dan tempat fotosintesis itu saja, ya. Jadi tempat reaksi terang dengan tempat reaksi gelapnya itu berbeda misalnya. Jadi pada tanaman C3 itu tanaman yang terjadinya fotosintesis secara normal, ya. Jadi mengambil CO2, kemudian bereaksi dengan H2O, kemudian dibantu oleh adanya cahaya matahari dan klorofil terbentuklah glukosa dan O2, ya. Sedangkan namun ada kekurangan juga sih pada C3 ini apabila mengalami, jadi pada tumbuhan C3 ini kalau misalnya mengalami di masa-masa kekeringan, ya, ataupun cahaya intensitasnya itu terlalu tinggi, stomatanya itu menutup sedikit. Sehingga kalau stomatanya itu menutup sedikit, yang terjadi adalah CO2 yang masuk itu sedikit, kan? Sehingga akhirnya pada saat fotosintesis itu berlangsung, di dalam struktur anatomi daun itu kan ada jaringan spon yang banyak memiliki rongga udara, kan? Jadi akhirnya terjadilah ikatan antara O2 dengan H2O sehingga disebut dengan fotorespirasi, dan ini sangat merugikan. Jadi sangat merugikan bagi daun itu sendiri, ya, karena tidak akan terjadi fotosintesis. Ini terjadi karena kandungan CO2-nya itu semakin menipis disebabkan oleh menutupnya stomata. Jadi tumbuhan itu sendiri apabila berada pada daerah yang kekeringan, kemudian intensitas suhunya tinggi untuk mencegah terjadinya transpirasi ataupun kehilangan air yang lebih banyak, maka sebagian besar stomatanya itu menutup ataupun terbuka sedikit saja atau menutup sedikit saja, ya. Nah, jadi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa apabila stomata itu terbuka akan terjadi dua hal, CO2 masuk dan H2O keluar. Itu yang ditakutkan sekali. Namun apabila suhu di luar daun itu tidak terlalu tinggi, maka H2O-nya tidak keluar, ya, karena tidak ada konsentrasi yang menyebabkan H2O itu untuk keluar. Tapi kalau misalnya suhunya itu tinggi di luar, panas sekali misalnya, dan stomata itu terbuka, maka H2O itu bisa keluar, ya. Sedangkan pada tumbuhan C4 itu contohnya seperti tebu, ya, contohnya seperti tebu dan jagung, atau bisa dibilang sebagai salah satu contoh tumbuhan monokotil. Nah, ini terjadi fotosintesisnya itu di dua tempat, yaitu di mesofil dan di bundle sheath ataupun di vascular bundle ataupun di jaringan pembuluh, ya. Kalau misalnya pada tanaman C3 fotosintesis itu berlangsung di
mesofil yang banyak kandungan kloroflasnya. Kalau misalnya pada tumbuhan C4 itu kandungan kloroflasnya itu ada di mesofil dan juga ada pada bundle sheath. Nah, jadi pada saat terjadinya proses fotosintesis atau jadi C itu bisa dikatakan C4 atau bisa dikatakan sebagai karbon 4 ya. Jadi setelah masuknya CO2, jadi terbentuk itu oksaloasetat yang pertama. Dan akhirnya terbentuk malat. Itu masih di mesofil. Kemudian setelah berlangsung proses ini di mesofil, kemudian malat ini masuk ke seludang pembuluh. Disitulah kemudian dikeluarkan pirufat dan CO2. Kemudian CO2 tadi dia melanjutkan siklus Calvin ataupun reaksi gelapnya di situ. Di bundle sheath ataupun di vascular bundle. Sedangkan pirufat yang dihasilkan itu kembali lagi ke mesofil untuk membentuk energi dan siklus itu berulang. Itulah perbedaannya antara C3 dan C4 ya. Dari susunan anatominya juga sangat berbeda. Sedangkan pada tumbuhan CAM contohnya pada kaktus. Nah, itu berbeda lagi. Jadi fotosintesis berlangsung di dua waktu kalau misalnya pada CAM. Jadi dia mengambil karbon dioksida di siang hari ataupun bahkan ada yang mengambil di malam hari ya. Jadi kemudian disimpan dulu ya. Kemudian pada saat suhu itu menjadi rendah ataupun pada malam biasanya suhunya rendah, maka stomata itu terbuka dan berlangsunglah proses fotosintesis. Itu perbedaan 3 jenis tumbuhan ya yang secara ilmu botani. Berdasarkan perkembangan jaringan pembuluh ya diawali dengan perkembangan prokambium ya. Kalau kalian ingat materi meristem dulu ya, prokambium itu membentuk jaringan pembuluh ya. Prokambium berdiferensiasi akropetal dan juga berkesinambungan. Perkembangan jaringan pembuluh lalu berkorelasi dengan dewasanya jaringan daun yang lain. Setiap daun itu berkembang dari stadium yang heterotrof menjadi autotrof ya, dari awal terbentuknya sampai dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu bisa juga mengimpor hasil fotosintesis selama perluasan dan mengekspor hasil fotosintesis apabila sudah mampu selnya. Hal yang paling sering terjadi apabila daun sudah matang itu adalah absisi ya. Jadi absisi ini disebut juga dengan pemisahan daun dari batang tanpa meninggalkan luka ya. Daun sering tanggal pada musim tertentu atau berkaitan dengan proses penuaan. Jadi kalau daun itu sudah tua, dia akan tanggal bahkan tidak meninggalkan bekas sama sekali ya. Lalu absisi ini adalah adaptasi yang sangat bermanfaat. Terjadinya pada proses secara selular di zona absisi. Pada daerah absisi terdapat juga lapisan pemisah dan lapisan pelindung yang melindungi permukaan yang terdedah dari kekeringan dan serangan parasit ya. Zat pengatur tumbuh yang berperan dalam proses absisi adalah etilen dan auxin. Ya, di mana etilen itu sangat berperan dalam proses pematangan buah dan senescens atau penuaan. Kemudian kalau auxin itu dalam proses pertumbuhan ya. Ini ya zona absisi daun pada cabang ataupun pada tangkainya. Ada beberapa keragaman struktur daun ya. Yang pertama daun dikenal dengan daun seromorf. Jadi kalau daun seromorf itu adalah habitatnya kering, rasio permukaan luas eksternal terhadap volumenya itu kecil, ukurannya juga kecil ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi keluarnya air ataupun transpirasi lebih banyak ya. Jadi semakin ukurannya daunnya itu diperkecil, lalu dinding selnya juga semakin tebal melindungi daripada kehilangan air lebih banyak juga. Kemudian jumlah palisadenya juga bertambah banyak. Jumlah sponnya semakin berkurang. Daunnya sering ditutupi dengan rambut dan juga dia itu bersifat sukulen ataupun mampu menyimpan air dan terjadinya penggulungan daun biasanya pada contohnya pada apoase ya. Ini adalah struktur daun seromorf ya. Jadi dia itu bagian atasnya itu lebih padat ya. Lebih padat sama tujuannya untuk menghindari kehilangan air yang lebih banyak ya, karena dia sendiri adalah habitatnya di kering.
Yang kedua adalah daun hidromorf ya, yaitu daun yang ada pada tumbuhan-tumbuhan air. Jadi berkurangnya jaringan penyokong ataupun pelindung dan banyak rongga udara ya, karena di dalam air kan kandungan oksigennya itu sedikit ya. Nah, jadi ini contohnya di mana bisa dilihat bahwa bagian sponsnya itu di jaringan sponsnya itu banyak sekali rongga udara. Baik, untuk anatomi daun sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.